Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to be a Villain. Video ini merupakan episode ke-13 dari episode-episode sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, kita kembali kepada Kim San. Setelah 3 bulan berlalu, sejak dia menjadi seorang manusia super, tubuh Kim San kini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kita kemudian diperlihatkan Kim San yang saat ini sedang berada di depan wastafel yang ada cermin di atasnya. Dia menatap ke arah cermin sembari memperhatikan tubuhnya dengan seksama. Kim San menyadari bahwa terdapat perubahan pada tubuhnya akhir-akhir ini. Yang pertama, Kim San menyadari kalau tubuhnya yang sekarang telah menjadi lebih berotot. Kim San mencoba berpose layaknya seorang binaragawan. Kim San berpikir kalau dirinya yang sekarang mungkin saja sudah bisa ikutan kompetisi binaraga yang tersedia di kotanya. Kim San tertawa setelah dia berkata seperti itu. Otot bisepnya Kim San bahkan sampai mengeluarkan urat hanya karena dia mengangkat tangan dan menaruhnya di belakang kepalanya. Namun meskipun dia sudah mendapatkan tubuh berotot seperti ini, anehnya Kim San tetap merasa tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan juga dengan teratur. Kim San sebelumnya pernah mendengar perkataan dari seseorang yang berkata kalau bila kau sudah bertambah kuat, maka kau akan menjadi orang yang bodoh. Kim San bertanya-tanya kalau apakah hal itu benar atau tidak. Kim San mungkin harus mulai belajar bersabar mulai dari sekarang. Nah, setelah Kim San mandi dan mengenakan baju sembari mengelap rambutnya dengan menggunakan handuk, Kim San pun kemudian melirik sebentar ke TV-nya. Dan dia pun mendengarkan berita yang disampaikan oleh MC pembawa berita. Kilas berita pada hari ini membahas tentang sekelompok penjahat yang menyerbu tempat perayaan yang disebut perayaan reunifikasi utara ke selatan yang ke-17. Jadi penjahat yang menyusup ke dalam acara tersebut tepatnya di Pyongyang diidentifikasi sebagai kelompok yang berinisial BH. Di saat para penjahat tersebut beraksi, di lain sisi, para guardian yang bertugas sebagai pihak keamanan telah mengambil tindakan pada insiden kali ini. Kim San yang sudah mengenakan jaket beserta dengan masker hitamnya kembali bertanya sendiri mengenai mengapa para penjahat tersebut malah melakukan tindakan itu ke sebuah cara yang tidak terlalu diperdulikan oleh orang lain. Namun setelah mendengar inisial kelompok mereka yaitu BH, Kim San mengakui kalau dia sudah mendengar nama kelompok itu sebelum-sebelumnya. Mereka benar merupakan kelompok penjahat, dan Kim San mempunyai rencana khusus buat pergi gabung ke sana. Ya, itu pun suatu saat nanti. Nah, setelah meninggalkan rumah, Kim San pun kini kembali berpatroli di geng tempatnya berkeliaran seperti biasa. Ya, kegiatan pengumpulan uang masih berlanjut hingga saat ini. Sepertinya Kim San ingin terlihat lebih aktif agar dia bisa melatih mental kerupuk yang dimilikinya. Kim San akhirnya memutuskan untuk beneran menjadi seorang penjahat. Namun di saat Kim San membuat keputusan tersebut, dia sama sekali tidak memikirkan beban dan pertimbangan perihal apa yang akan terjadi selanjutnya. Kim San hanya punya satu tujuan, yaitu hanya ingin terlihat lebih keren. Itu saja, tidak lebih dan juga tidak kurang. Kim San bahkan tidak mempunyai upaya apapun untuk dia lakukan, dan dia bahkan pergi keluar malam tanpa mempersiapkan persiapan sama sekali. Dan karena keputusan gegabah yang telah Kim San buat itu, maka secara perlahan tapi pasti akan menjerat lehernya sendiri. Kim San yang berjalan kemudian terhenti dan melihat ada hal aneh di depannya. Kim San berpikir kalau hari ini sepertinya merupakan hari keberuntungannya. Di depan sana, terlihat para bajingan dari sekolah Yongsan yang sedang beramai-ramai kabur dan bersembunyi dari sesuatu.
Kim San yang melihat mereka ngumpul bareng seperti itu tentu menjadi senang karena mereka seakan-akan hanya datang untuk dipalak oleh Kim San. Ini merupakan kesempatan yang cocok di saat Kim San lagi tidak punya mood yang bagus. Mereka semua dapat dipastikan kurang beruntung karena akan bertemu dengan Kim San pada hari ini. Dan berhubung mood Kim San lagi buruk, tidak ada salahnya dia sekalian mencari uang tambahan buat dipakai jajan di sekolah. Namun, di saat Kim San perhatikan lebih jelas lagi, sepertinya memang ada hal aneh yang sedang terjadi. Mereka yang saat ini sedang mengerumuni sesuatu, tak lama kemudian terlihat salah satu dari mereka yang terhempas keluar dari lorong sempit tersebut. Kim San kan belum mulai nih memukul mereka. Jadi siapakah orang di balik lorong itu yang menghentikan perannya Kim San buat membantai mereka? Apakah ada seorang berandalan yang sedang bertarung dengan mereka? Kim San cukup terkejut saat melihat dua dari mereka terbang keluar dari lorong tersebut. Kim San di sini sempat berpikir kalau apakah itu disebabkan karena kekuatan psikokinesis yang dia punya. Namun meskipun begitu, kejadian ini tetap saja masih sangat aneh. Sesaat kemudian, dari lorong tersebut, kemudian keluar dua kaki dengan sepatu hak tinggi yang sedang memperjelas situasinya kepada preman yang dia hadapi. Wanita ini mengatakan, jikalau mereka membuat kesalahan yang sama lagi, maka mereka benar-benar akan berakhir pada malam ini. Kim San yang melihat penampilan dari orang tersebut, seketika langsung melotot dan terdiam sejenak. Jadi orang yang menghajar semua preman sebelumnya, ternyata merupakan seorang wanita yang bernama Clover. Dia ini merupakan seorang pimpinan pahlawan dari organisasi yang disebut Youngman kemarin. Clover nampak memegang kerah baju salah satu preman sebelumnya sembari berkata, kalau mulai hari ini, kelompok yang dipimpin oleh pimpinan berandalan di belakangnya sudah resmi dibubarkan. Pimpinan berandalan di belakang nampak sangat kesal dengan apa yang telah terjadi. Dia kemudian bertanya kepada Clover sembari berteriak perihal kenapa dia melakukan semua tindakan ini. Memangnya mereka habis ngelakuin apa? Sehingga mereka dibantai habis-habisan secara tiba-tiba seperti ini. Clover yang mendengar pertanyaan dari pimpinan berandalan tersebut, kemudian langsung membalas kalau apakah dia beneran tidak tahu dengan apa yang telah terjadi. Bukankah kejadian penikaman di klub Gangnam kemarin disebabkan oleh kelompok mereka? Mendengar Clover menyinggung soal insiden tersebut, membuat pimpinan berandalan itu pun tidak mampu membalas apapun lagi. Clover sudah menduga reaksi itu sebelumnya. Dia mengakui kalau dia sudah bosan dengan akting dari mereka yang berpura-pura tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, salah satu pimpinan lagi kemudian datang menghampiri Clover sembari memegang sebuah kayu yang panjang. Dia berkata kalau yang dikatakan oleh Clover itu memang benar adanya, karena dialah yang menyuruh para anak buahnya untuk melakukan tindakan tersebut. Pimpinan tersebut dengan cepat mengayunkan kayu panjangnya ke arah Clover yang sedang lengah, dan Clover nampak mengayunkan tangannya juga. Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah di luar dugaan. Pimpinan berandalan tersebut langsung keheranan dan juga terkejut dengan apa yang dia lihat. Kayu panjang dan keras yang dia pegang itu kini malah terpotong menjadi dua bagian hanya karena mengenai tangan kosong dari Clover. Melihat reaksi berandalan tersebut membuat Clover menghela nafasnya. Dia bertanya kepada mereka berdua perihal mengapa mereka semua nampak begitu mirip dan sangat sulit buat dibedakan. Clover kini mulai melompat dan memberikan tendangan kepada pimpinan berandalan yang menyerangnya barusan. Hal itu tentu membuat pimpinan berandalan botak di belakang menjadi sangat emosi. Dia berteriak dan hendak menyerang Clover yang ada di hadapannya. Namun sebelum dia bergerak dari tempatnya, Clover terlebih dahulu sudah melompat tinggi ke atas dan hendak memberikan hukuman kedua kepada berandalan botak tersebut. Yang alhasil, kedua pimpinan berandalan tersebut pun kini tergeletak tak sadarkan diri di lantai lorong tersebut. Clover menyebut mereka semua sebagai berandalan yang menyedihkan. Bukankah kejahatan yang mereka lakukan dengan kekerasan itu tidak bisa dimaafkan sama sekali? Tentu saja Clover akan bertindak apabila mereka berani berbuat yang lebih daripada itu. Kim San yang sedang mengintip dari belakang otomatis langsung terkejut dengan apa yang dia barusan lihat ini. Kim San bertanya di dalam hatinya perihal apa yang baru saja dilakukan oleh wanita tersebut. Wanita itu bahkan bisa terbang tinggi ke atas dengan setinggi 3 meter. Dan dia bahkan bisa memotong kayu yang panjang dan keras tadi hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Kim San sempat menduga kalau wanita yang berdiri di hadapannya itu merupakan seorang hero. Nah, menyadari keberadaan dari Kim San, Clover pun kemudian berbalik ke belakang sembari berkata
Dia tidak menyangka kalau masih ada satu orang lagi yang tersisa. Dia bertanya kepada Kim San kalau apakah dia juga merupakan anggota dari kelompok berandalan ini. Kim San perlahan mundur ke belakang dan tidak menjawab apapun. Namun karena melihat seragam Kim San yang berbeda, Clover pun mengubah pemikirannya. Dia rasa kalau Kim San itu bukanlah salah satu dari mereka. Nah lantas apa yang sedang Kim San lakukan di tempat yang sempit seperti ini? Kim San dengan hati yang hakul yakin benar-benar sudah mengetahui kalau wanita ini beneran seorang hero. Kim San harus cepatnya kabur dari sini sebelum wanita tersebut menyerangnya. Kim San dengan cepat berbalik dan kabur dari sana. Kim San harus cepatnya cari aman dulu untuk saat ini. Dia yang sekarang masih belum level buat menghadapi seorang hero. Nah, melihat Kim San yang hendak kabur darinya, Clover dengan cepat menyusul Kim San dengan cara berlari di dinding gedung. Dia bertanya kepada Kim San perihal kenapa dia malah pergi dengan terburu-buru begitu. Kim San hanya bisa melirik ke kiri dan melihat pergerakan dari Clover yang begitu cepat. Clover yang melihat bocah ini menggunakan masker hitam, mencoba buat menebak identitas dari Kim San. Dia kembali bertanya kalau apakah dia itu merupakan si masker hitam yang sedang populer di organisasi pahlawan akhir-akhir ini. Kim San lah yang selalu merampas uang dari para berandalan pada tiap malamnya. Dia bertanya kepada Kim San kalau apakah tebakannya itu benar atau tidak. Kim San di sini tidak menyangka kalau hero wanita ini sudah mengetahui tentang dia dan apa yang Kim San lakukan selama ini. Clover yang sudah berhasil menebak identitas dari Kim San kemudian mulai mengirimkan pukulan kepadanya. Namun pukulan barusan itu malah dengan cepat dihindari oleh Kim San. Dan itu membuat Clover melotot dan terkejut dengan apa yang telah terjadi. Clover kemudian melayangkan serangan keduanya berupa tendangan ke arah tubuh bagian atas dari Kim San. Tetapi Kim San sekali lagi dengan mudah menghindari serangan tersebut. Kim San mengakui kalau dua serangan tadi berhasil mengejutkan Kim San sesaat. Kim San kembali mencoba mundur ke belakang sembari mengarahkan kedua tangannya ke depan. Dugaan Kim San sebelumnya rupanya memang benar. Dia adalah seorang hero. Itu dibuktikan hanya dengan melihat gerakannya yang sangat super cepat itu. Di lain sisi, Clover juga nampak cukup terkejut dengan kemampuan dari Kim San. Kemampuan menghindar tadi jelas-jelas bukanlah sebuah kebetulan. Kim San tidak hanya menghindar sekali saja, tetapi menghindar dua kali. Kim San benar-benar tidak boleh diremehkan karena mampu menghindari serangannya yang sangat cepat. Kim San bisa membaca arah serangan lawannya dan menghindar dengan mudah. Clover kemudian kembali mengajukan pertanyaan kepada Kim San, kalau apakah Kim San itu seorang manusia super atau bukan. Kim San kebingungan sekaligus terkejut saat mendengar pertanyaan barusan dari Clover. Clover melanjutkan, kalau tidak heran jikalau Kim San mampu melakukan tindakan tersebut. Para berandalan sebelumnya memang sempat berkata sama dia, kalau mereka pernah dikalahkan secara sepihak oleh seorang bocah bermasker hitam sebelumnya. Bagaimanapun juga, kebanyakan orang normal pasti tidak bisa melakukan tindakan tersebut saat mereka sedang berada di jalanan. Clover kemudian mulai memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Clover. Dan Kim San juga disuruh oleh Clover untuk memperkenalkan dirinya juga. Kim San tentu tidak sebodoh itu untuk memberitahukan identitasnya kepada Clover. Kim San hanya terdiam dan tidak berkata apapun. Clover di sini mencoba minta maaf kepada Kim San karena sudah menyerangnya secara tiba-tiba saat mereka berdua baru saja bertemu. Tetapi selain itu, Kim San pastinya bukanlah seorang pahlawan. Kim San yang mendengar ucapan dari Clover langsung melotot dan menunggu perkataan Clover selanjutnya. Clover melanjutkan, alasan dia bisa mengetahui hal tersebut karena jika dilihat dari matanya Kim San saja, Kim San itu jelas-jelas bukanlah seorang pahlawan yang membela keadilan. Pertama, Kim San itu bukanlah seorang pahlawan, tetapi Clover juga sulit mengatakan kalau Kim San itu penjahat atau orang normal. Tetapi kalau Clover boleh jujur, bukankah Kim San itu merupakan seorang penjahat? Dia menunggu jawaban dari Kim San perihal apakah dia merupakan seorang penjahat beneran atau orang normal yang mencoba berbuat jahat. Kim San yang diberikan pertanyaan seperti itu oleh Clover seketika dipenuhi oleh keringat dingin. Kim San bingung mau menjawab apa. Namun karena sudah terlanjur identitasnya diketahui, Kim San pun mulai mengeluarkan semua unek-uneknya dan berkata kepada Clover kalau tebakannya itu sudah benar. Kim San mengaku kalau dia punya mimpi untuk menjadi seorang penjahat terbaik yang ada di dunia ini. Sebuah tujuan yang super fantastis dan juga tujuan yang sangat indah. Tentu saja di dunia para penjahat. Kim San berkata seperti itu dengan semangat yang menggebu-gebu.
Clover yang mendengar tujuan dari Kim San yang sebenarnya malah bingung sendiri dan melotot ke arah Kim San. Kim San bahkan sampai ngos-ngosan setelah memberitahukan tujuannya tersebut. Melihat Kim San begitu antusias dengan tujuannya, membuat Clover memakluminya dan menyimpulkan kalau Kim San berarti beneran seorang penjahat. Jujur, Clover di sini masih belum paham tentang di mana indahnya impian yang Kim San katakan barusan itu. Nah, karena Kim San sudah mengakui dirinya sebagai seorang penjahat, Clover pun kembali memasang kuda-kudanya dan menyuruh Kim San untuk kembali ke peran masing-masing. Sesi perkenalan kini sudah usai. Mereka berdua harus kembali bertarung karena memiliki tujuan yang berbeda. Mendengar kalau Clover ingin kembali bertarung dengan dia, membuat Kim San ketakutan. Kim San menolak pertarungan ini dan malah menyuruh Clover untuk segera mundur. Namun karena Clover sudah melesat dari tempatnya berdiri, alhasil Kim San yang belum bergerak sedikit pun akhirnya langsung dipojokkan oleh Clover. Kim San berteriak terkejut saat Clover kini sudah berada tepat di hadapannya. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.